Selamat datang di channel Teman Cerita. Di channel ini seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada lama-lama langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Udara malam di desa Karangjati terasa dingin dan sunyi. Di bawah sinar bulan yang temaram, rumah besar kepala desa berdiri megah di tengah pemukiman yang sederhana. Rumah itu milik Pak Wiryo, kepala desa yang dihormati sekaligus ditakuti. Kini, rumah itu juga menjadi tempat tinggal Faris, seorang ustadz muda yang baru saja menikahi Rina, putri tunggal Pak Wiryo. Faris tidak pernah menyangka dirinya akan menjadi bagian dari keluarga kepala desa. Sebagai seorang ustadz, ia dikenal sederhana dan hidup bersahaja. Namun, jodoh memang rahasia ilahi. Rina, seorang wanita lembut yang taat, memilihnya sebagai suami meski ia bukan pria kaya. Awalnya, Faris merasa bahagia dengan pernikahannya. Namun, kebahagiaan itu mulai ternoda oleh keganjilan yang ia rasakan setelah tinggal di rumah mertuanya. Rahasia di balik kekayaan Pak Wiryo sejak dulu. Pak Wiryo dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan kaya raya. Namun, sumber kekayaannya selalu menjadi misteri. Hampir semua tanah di desa ini dimilikinya. Warga hanya bisa berbisik-bisik membicarakan keberuntungannya yang luar biasa. Ada yang mengatakan bahwa ia mendapatkan warisan dari leluhur. Ada pula yang percaya bahwa kekayaannya berasal dari cara-cara yang tak wajar sejak tinggal di rumah Pak Wiryo. Faris mulai menyadari sesuatu yang janggal. Beberapa warga desa bercerita tentang orang-orang yang menghilang tanpa jejak, satu demi satu, terutama mereka yang miskin atau tidak memiliki keluarga dekat. Warga desa tidak berani mempertanyakan kejadian itu secara terbuka, sebab setiap kali ada yang mencoba menyelidiki, orang tersebut justru menghilang atau tiba-tiba pergi meninggalkan desa tanpa alasan yang jelas. Pada suatu malam, Faris duduk di serambi rumah sambil merenungi hal ini. Rina yang duduk di sampingnya tampak gelisah. "Mas, kamu tampak tidak tenang. Ada apa?" tanya Rina dengan lembut. Faris menatap wajah istrinya yang penuh kekhawatiran. Ia ragu untuk berbicara, tetapi keinginannya untuk mengetahui kebenaran lebih besar. "Rina, aku dengar beberapa warga desa sering menghilang secara misterius. Kamu tahu sesuatu tentang ini?" tanyanya hati-hati. Wajah Rina mendadak pucat. Ia menundukkan kepala seperti enggan membicarakannya. Aku tidak tahu, Mas. Ayah tidak pernah menceritakan apapun kepadaku," jawabnya lirih. Faris tahu istrinya menyembunyikan sesuatu, tapi ia tidak ingin memaksanya. Ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Malam itu, saat seluruh rumah telah sunyi, Faris keluar dari kamarnya. Ia merasa perlu mencari jawaban. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menuju halaman belakang rumah, di mana ada gudang tua yang jarang dibuka. Dari dalam gudang itu, ia sering mendengar suara aneh seperti bisikan atau suara benda jatuh. Saat ia mendekati pintu gudang, tiba-tiba ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Jantungnya berdegup kencang. "Menantuku, apa yang kau lakukan di sini malam-malam begini?" Suara berat itu milik Pak Wiryo. Kepala desa itu berdiri di bawah cahaya remang-remang lampu minyak, menatapnya dengan sorot mata tajam. Faris mengatur napasnya dan mencoba bersikap tenang. "Saya tidak bisa tidur, Pak. Saya hanya berjalan-jalan," jawabnya. Pak Wiryo tersenyum. Tetapi ada sesuatu dalam senyum itu yang membuat bulu kuduk Faris meremang. "Jangan banyak bertanya tentang hal-hal yang bukan urusanmu, Faris. Lebih baik kau urus masjid dan ajarkan agama pada warga, bukan mengusik hal yang bisa membuatmu menyesal," katanya dengan nada dingin. Faris merasa ada ancaman terselubung dalam kata-kata itu. Ia sadar apapun yang sedang terjadi di desa ini, mertuanya terlibat di dalamnya. Keesokan harinya, Faris mengunjungi seorang lelaki tua yang dikenal bijaksana, Mbah Kirman. Orang tua itu sudah lama tinggal di desa dan mengetahui banyak rahasia. "Bah, saya ingin bertanya tentang Pak Wiryo dan desa ini. Mengapa banyak orang yang hilang?" tanya Faris dengan suara pelan. Mbah Kirman menarik napas panjang, lalu menatap Faris dengan mata penuh makna. "Kau harus berhati-hati, Nak. Kepala desa bukan orang biasa. Kekayaannya berasal dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Manusia, pesugihan," bisik Mbah Kirman. Faris merasa darahnya berdesir. Dugaan yang selama ini berputar dalam pikirannya akhirnya terkonfirmasi. "Pesugihan apa, Mbah?" tanyanya. Mbah Kirman menatap sekeliling, memastikan tidak ada yang menguping. "Setiap tahun ada tumbal yang harus diserahkan. Itulah sebabnya
warga miskin sering menghilang. Mereka bukan sekadar pergi, Nak. Mereka dijadikan korban, dan orang yang menolak akan menghadapi akibatnya sendiri, jelas Mbah Kirman. Faris merasa dadanya sesak. Ia tak bisa membayangkan bahwa mertuanya sendiri tega mengorbankan nyawa orang demi kekayaan dan kekuasaan. Setelah mendengar cerita dari Mbah Kirman, Faris merasa tidak bisa tinggal diam. Ia tahu melawan Pak Wiryo bukan hal mudah, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan kejahatan ini terus terjadi. Malam harinya, ia berdoa lama di dalam kamar Rina melihatnya dan mendekat. "Mas, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa wajahmu tampak penuh beban?" tanya Rina khawatir. Faris menatap istrinya dengan lembut. Ia tahu Rina mungkin tidak sepenuhnya menyadari apa yang telah dilakukan ayahnya. "Rina, aku ingin kau jujur. Apa kau tahu kalau ayahmu melakukan pesugihan?" tanyanya tegas. Mata Rina membelalak. Air matanya mulai menggenang. "Mas, aku tidak pernah melihat langsung, tapi aku sering mendengar suara-suara aneh dari gudang belakang. Aku takut, Mas. Aku takut jika apa yang dikatakan orang-orang itu benar." Faris menggenggam tangan istrinya erat. Ia tahu ini bukan hanya tentang dirinya. Ia harus menyelamatkan Rina dan warga desa dari belenggu kegelapan ini. Dalam hati, apapun risikonya, ia akan mengungkap kebenaran dan menghentikan kejahatan yang telah berlangsung terlalu lama di desa ini. Sejak malam ketika Pak Wiryo memperingatkannya, Faris merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seakan ada sesuatu yang bersembunyi di balik kemewahan rumah mertuanya dan kedamaian desa Karangjati. Ia mencoba bersikap biasa saja, tetapi pikirannya terus dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Pada suatu siang, setelah selesai mengajar mengaji di musala kecil dekat rumah, beberapa warga yang masih duduk di teras musala mulai berbicara tentang sesuatu yang menarik perhatian. "Faris, Pak Udin belum juga pulang sejak 3 hari lalu," kata salah seorang warga dengan nada khawatir. "Iya, katanya dia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, tapi anehnya tidak ada jejaknya sama sekali. Seperti hilang ditelan bumi," sahut yang lain. Faris yang mendengar percakapan itu langsung ikut bertanya, apa sebelumnya ada kejadian seperti ini? Warga menghilang tiba-tiba. Orang-orang itu saling pandang, seakan ragu untuk menjawab. "Sudah sering terjadi, Ustadz." Akhirnya salah satu dari mereka, seorang lelaki tua bernama Pak Saleh, membuka suara. "Setiap beberapa bulan sekali, pasti ada orang yang hilang. Biasanya yang hilang itu orang-orang miskin, atau mereka yang hidup sebatang kara. Tapi anehnya, kepala desa dan perangkatnya tidak pernah menanggapi serius." Faris mengerutkan kening. Hal ini semakin menguatkan kecurigaannya. Setelah mendengar cerita warga, Faris memutuskan untuk mengunjungi seseorang yang dianggap sebagai sesepuh desa, Mbah Kirman. Orang tua itu tinggal di sebuah gubuk sederhana di pinggir desa, jauh dari keramaian. Mbah Kirman sedang duduk di depan rumahnya ketika Faris datang. "Assalamualaikum, Mbah," sapa Faris sopan. "Waalaikumsalam. Masuklah, Nak Faris," jawab Mbah Kirman dengan suara berat. Faris duduk di tikar yang sudah lusuh. Setelah beberapa saat berbasa-basi, ia langsung mengutarakan maksud kedatangannya. "Mbah, saya mendengar bahwa banyak warga desa yang menghilang tanpa jejak. Beberapa orang bilang ini sudah sering terjadi. Apa Mbah tahu sesuatu tentang ini?" Mbah Kirman terdiam. Tatapan matanya menerawang jauh, seakan menimbang-nimbang apakah ia harus berbicara atau tidak. "Nak Faris, kau orang baik. Aku tahu kau ingin menegakkan kebenaran. Tapi hati-hati, tidak semua kebenaran bisa diungkap dengan mudah," katanya akhirnya. "Maksud Mbah?" Mbah Kirman menghela napas panjang. "Apa kau tahu dari mana asal kekayaan kepala desa? Dari mana ia bisa memiliki tanah seluas ini dan hidup dalam kemewahan sementara warga desa banyak yang hidup miskin?" Faris terdiam. Ia memang selalu penasaran dengan hal itu. "Pesugihan, Nak. Pak Wiryo telah mengikat perjanjian dengan makhluk gaib. Dan kau tahu sendiri, pesugihan bukan sekadar tentang kekayaan. Ada harga yang harus dibayar." Faris merasakan bulu kuduknya meremang. "Harga? Maksud Mbah, tumbal?" Mbah Kirman mengangguk. "Setiap tahun harus ada jiwa yang dikorbankan. Itulah sebabnya warga desa sering menghilang. Mereka bukan sekadar hilang, mereka adalah tumbal." Faris merasa dadanya sesak. Ia tidak bisa membayangkan bahwa mertuanya sendiri bisa melakukan hal sekeji itu. Sepulang dari rumah Mbah Kirman, Faris langsung menemui Rina di kamar. Ia harus mendapatkan jawaban dari istrinya. "Rina, aku ingin bertanya sesuatu. Tolong jawab dengan jujur," katanya dengan nada serius.
Rina yang sedang menyisir rambutnya menghentikan gerakannya. Ia menatap Faris dengan ragu. Apa yang terjadi, Mas? Aku ingin tahu tentang ayahmu, tentang bagaimana dia bisa mendapatkan semua kekayaannya, dan tentang warga desa yang sering menghilang. Wajah Rina langsung pucat, matanya membesar, seolah ketakutan. Mas, kenapa tiba-tiba menanyakan itu? Jawab aku. Rina, kau pasti tahu sesuatu kan? Rina menggigit bibirnya. Ia menundukkan kepala lalu berbisik. Aku tidak tahu pasti, Mas. Tapi aku sering mendengar suara-suara aneh dari gudang belakang rumah. Kadang aku juga melihat ayah keluar rumah tengah malam menuju hutan di belakang desa. Setiap kali aku bertanya, beliau selalu marah dan menyuruhku diam. Faris mengepalkan tangannya. Sekarang semua mulai jelas. Pak Wiryo memang terlibat dalam sesuatu yang kelam. Malam itu, Faris tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk menyelidiki gudang belakang rumah, tempat yang sering disebut-sebut oleh warga dan Rina. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan melewati lorong gelap menuju pintu belakang rumah. Setelah memastikan tidak ada yang melihatnya, ia membuka pintu gudang yang sudah tua dan berdebu. Begitu masuk, aroma anyir langsung menusuk hidungnya. Faris menyalakan lampu minyak yang tergantung di dinding dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja batu besar yang penuh dengan bercak merah kehitaman. Di sudut ruangan, ia melihat sesajen berupa kepala ayam dan kemenyan yang sudah terbakar. Ya Allah, gumamnya. Ia baru saja hendak keluar ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar. Siapa di dalam? Suara berat itu bergema di malam yang sunyi. Faris menahan napas. Ia mengenali suara itu. Itu suara Pak Wiryo. Tanpa berpikir panjang, ia segera meniup lampu dan bersembunyi di balik rak kayu. Pintu gudang terbuka, dan Pak Wiryo masuk dengan obor di tangannya. Wajahnya tampak garang dan penuh kecurigaan. Faris bisa merasakan jantungnya berdetak kencang. Jika ia tertangkap, ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Pak Wiryo mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, lalu mendekati meja batu dan mengusapnya dengan tangannya. Ia bergumam pelan, seakan berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Setelah beberapa saat, ia akhirnya keluar dan menutup pintu gudang dengan keras. Faris menunggu beberapa saat sebelum akhirnya keluar dari persembunyiannya. Tangannya gemetar, tetapi tekadnya semakin bulat. Ia harus menghentikan ini. Ia harus menyelamatkan warga desa dari kengerian yang telah berlangsung bertahun-tahun. Dalam hatinya, ia bersumpah, Pak Wiryo harus dihentikan. Malam itu, Faris merasa pikirannya tak tenang. Bayangan tentang gudang belakang rumah mertuanya masih menghantui pikirannya. Ia merasa harus bertindak lebih jauh. Harus menemukan bukti nyata tentang apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk diam-diam menyelidiki hutan di belakang desa. Seorang warga pernah bercerita padanya bahwa hutan itu sering menjadi tempat yang dijauhi, karena banyak yang mengatakan pernah mendengar suara-suara aneh di sana. Namun bagi Faris, hal itu justru menjadi alasan untuk mencari tahu lebih jauh. Faris berangkat sebelum matahari terbenam. Dengan langkah hati-hati, ia menyusuri jalan setapak yang sudah jarang dilewati orang. Semak belukar dan pepohonan tinggi membuat suasana semakin mencekam. Angin malam berembus dingin, membawa aroma lembab khas hutan. Saat melewati sebuah batu besar, langkahnya terhenti. Di tanah, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Jejak darah. Faris berjongkok dan menyentuh noda merah gelap itu. Mesib, ini berarti darah ini baru saja mengalir. Mungkin dalam beberapa jam terakhir. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Gumamnya. Ia mengikuti jejak darah itu yang membawanya semakin jauh ke dalam hutan. Setelah berjalan beberapa meter, ia melihat cahaya redup dari sebuah gubuk tua yang hampir tersembunyi di antara pepohonan. Dari balik semak-semak, Faris mengintip ke arah gubuk tersebut. Jantungnya berdegup kencang ketika melihat dua orang perangkat desa yang dikenalnya. Pak Darto dan Pak Sumadi sedang menyeret seorang pria yang meronta-ronta. Mulut pria itu disumpal dengan kain, dan tubuhnya tampak penuh luka. Tolong, jangan, saya punya keluarga. Suara teredam pria itu masih terdengar samar-samar. Diam, ini sudah takdirmu, bentak Pak Darto dengan suara dingin. Dengan kasar, mereka mendorong pria itu ke dalam gubuk. Tak lama kemudian, suara pintu kayu tua tertutup rapat diikuti suara jeritan yang memilukan. Faris menggertakkan giginya. Ia ingin berlari menyelamatkan pria itu, tetapi ia tahu
ini terlalu berbahaya. Ia harus mencari cara lain untuk menghentikan semua ini tanpa mempertaruhkan nyawanya secara sia-sia. Malam itu, di rumahnya, Faris tak bisa tidur. Bayangan tentang pria yang dibawa ke gubuk terus menghantuinya. Ia hanya bisa berdoa agar orang itu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, harapannya pupus ketika mendadak terdengar suara lolongan panjang dari arah hutan. Suara itu bukan lolongan serigala atau anjing, melainkan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Suara yang seakan berasal dari dunia lain. Bersamaan dengan lolongan itu, terdengar pula jeritan kesakitan yang begitu menyayat. Jeritan yang hanya bisa keluar dari seseorang yang tengah meregang nyawa. Faris menelan ludah. Ya Allah, apa yang mereka lakukan? Rina, yang tidur di sampingnya, juga terbangun dan tampak ketakutan. Mas, suara apa itu? Kenapa dari arah hutan? Faris menatap istrinya. Ia ingin memberitahu Rina tentang apa yang ia lihat di hutan. Tetapi ia tahu bahwa Rina masih belum siap menerima kenyataan ini. Mungkin hanya suara hewan liar, jawabnya singkat, mencoba menenangkan istrinya. Namun, dalam hati, ia tahu bahwa suara itu bukan suara hewan. Itu suara seseorang yang menjadi korban pengorbanan. Pagi harinya, kabar tentang seorang warga yang menghilang kembali tersebar di desa. Kali ini, yang menghilang adalah Pak Udin, pria yang semalam dibawa ke dalam gubuk oleh perangkat desa. Pak Udin gak pulang sejak kemarin sore. Padahal istrinya bilang dia hanya pergi sebentar, kata seorang warga di warung kopi. Apa mungkin dia hilang seperti yang lain? Tanya yang lain dengan nada ketakutan. Faris mendengar percakapan itu sambil mengepalkan tangan. Ia tahu apa yang terjadi pada Pak Udin, tetapi ia belum memiliki cukup bukti untuk menuduh kepala desa dan perangkatnya. Satu hal yang pasti, ia tak bisa tinggal diam lebih lama. Ia harus mencari cara untuk mengungkap kebenaran ini sebelum lebih banyak nyawa melayang. Dalam hatinya, ia berjanji, aku harus menghentikan ini, apapun risikonya. Faris tak bisa lagi menahan diri. Sudah terlalu banyak warga yang menjadi korban, dan semuanya mengarah pada mertuanya, Pak Wiryo. Malam itu, setelah salat Isya, ia duduk di ruang tamu, menunggu kepulangan mertuanya. Rina, istrinya, duduk tak jauh darinya dengan wajah gelisah. Mas, tolong jangan macam-macam dengan ayah. Aku takut sesuatu terjadi padamu, kata Rina dengan suara bergetar. Faris menatap istrinya lekat-lekat. Rina, aku gak bisa diam saja melihat warga terus menghilang. Aku yakin ayah terlibat dalam semua ini. Rina menundukkan kepala, tak menjawab. Dari ekspresinya, Faris tahu istrinya juga memiliki kecurigaan yang sama. Namun, sebagai anak, Rina tentu sulit menerima kenyataan bahwa ayah kandungnya adalah seorang pelaku kejahatan. Tak lama, suara langkah berat terdengar dari luar. Pintu terbuka, dan Pak Wiryo masuk dengan wajah kelelahan. Ketika melihat Faris duduk di ruang tamu dengan ekspresi serius, alisnya langsung mengernyit. Ada apa kau malam-malam begini menunggu di sini? Tanyanya tajam. Faris berdiri dan langsung ke inti permasalahan. Pak, saya tahu apa yang sedang terjadi di desa ini. Saya tahu warga yang hilang bukan sekadar menghilang, melainkan dikorbankan untuk sesuatu yang jahat. Dan saya tahu Pak terlibat dalam semua ini. Pak Wiryo yang sedang melepas ikat pinggangnya langsung menegang. Tatapannya berubah dingin, dan sudut bibirnya sedikit tertarik, menandakan ketidaksenangan. Kau tahu apa, menantu? Jangan asal bicara kalau tak punya bukti. Faris maju selangkah, menatap mertuanya dengan penuh keberanian. Saya sudah melihat sendiri, Pak. Saya melihat perangkat desa membawa Pak Udin ke dalam gubuk di hutan. Jeritan dan suara mengerikan malam itu. Saya juga menemukan jejak darah. Apakah saya masih perlu bukti lebih dari ini? Rina menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya bergetar ketakutan. Ia tak menyangka suaminya akan berani langsung menantang ayahnya seperti ini. Pak Wiryo mendengus, lalu tertawa sinis. Kau benar-benar nekat, Faris. Aku sudah menduga, cepat atau lambat, kau akan mulai mencium sesuatu. Sayangnya, kau bukan siapa-siapa di desa ini. Aku kepala desa, aku yang berkuasa. Semua orang tunduk padaku, termasuk kau. Saya tunduk pada Allah, bukan pada manusia yang menyesatkan, bentak Faris. Tawa Pak Wiryo seketika menghilang. Matanya yang tajam kini menyala penuh kemarahan. Dengar, menantu kurang ajar. Aku peringatkan kau sekali ini saja. Jangan ikut campur urusan desa. Kalau kau terus mencampuri, kau sendiri yang akan celaka. Faris tetap berdiri tegak.
tak gentar sedikit pun. Saya tak peduli ancaman, Pak. Yang saya pedulikan adalah nyawa warga yang tak bersalah. Saya tidak akan tinggal diam. Apapun yang terjadi, saya akan menghentikan kejahatan ini. Pak Wiryo menggebrak meja, membuat Rina tersentak. Kau pikir kau bisa melawanku? Aku sudah bertahun-tahun menjalankan ini. Dan tak ada satupun yang bisa menghalangiku. Bahkan, keluargamu sendiri bisa jadi korban kalau kau terus bersikeras. Faris mengepalkan tangan. Ancaman itu membuat darahnya mendidih. Pak, saya hanya akan mengatakan ini sekali. Bertobatlah sebelum terlambat. Tinggalkan semua ini sebelum Allah sendiri yang menghakimi, Pak. Pak Wiryo menggeram. Matanya menyipit penuh kebencian. Keluar dari rumahku sekarang juga. Aku, Tidak Mo, punya menantu sok suci seperti kau. Rina menangis. Ayah, jangan! Mas Faris, jangan pergi! Faris menatap istrinya dengan lembut. Ia ingin menenangkan Rina, tetapi ia tahu ia tak bisa tinggal di rumah ini lebih lama. Ia harus keluar dan mencari cara lain untuk menghentikan Pak Wiryo dan perangkat desanya. Aku akan pergi, Rina. Tapi ingat, aku akan kembali untuk menyelamatkanmu dan warga desa ini. Aku janji. Dengan hati berat, Faris melangkah keluar dari rumah mertuanya. Malam yang dingin terasa semakin menusuk, seolah menandakan badai besar yang akan segera terjadi. Sementara itu, Pak Wiryo berdiri di depan pintu dengan tatapan penuh amarah. Kau pikir kau bisa menang melawanku, Faris? Kau hanya seekor semut yang melawan harimau. Mari kita lihat siapa yang akan menang pada akhirnya. Sejak meninggalkan rumah mertuanya, hidup Faris tidak lagi tenang. Setiap malam, ada gangguan aneh yang menghantuinya. Awalnya, ia mengira hanya kebetulan. Tetapi semakin lama, gangguan itu semakin nyata dan menakutkan. Malam pertama, suara ketukan terdengar dari jendela rumahnya. Faris mengabaikannya, mengira itu hanya angin. Namun, ketika ia mengintip keluar, tak ada siapapun di sana. Beberapa saat kemudian, terdengar suara cekikikan pelan yang berasal dari sudut gelap halaman. Malam berikutnya, Faris bangun karena suara benda jatuh di dapur. Saat ia mengecek, ia menemukan lantai penuh dengan tanah kuburan yang basah dan berbau busuk. Seolah ada seseorang yang sengaja melemparkan tanah itu ke dalam rumahnya. Rina, yang masih tinggal bersamanya, meski hubungannya dengan ayahnya memburuk, mulai ketakutan. Mas, aku takut. Ayah pasti marah sama kita, bisik Rina dengan wajah pucat. Faris menggenggam tangan istrinya. Jangan takut, Rina. Kita hanya perlu semakin mendekatkan diri kepada Allah. Namun, kejadian aneh tidak berhenti di situ. Suara gerap terdengar setiap malam. Kadang-kadang terdengar dari sudut kamar, kadang dari luar rumah. Kata-kata yang diucapkan suara itu membuat bulu kuduk Rina berdiri. Pergilah, jangan ikut campur. Kau akan menyesal. Suatu malam, salah satu santri Faris yang bernama Ali datang dengan wajah gelisah. Ia mengatakan bahwa ia merasa tidak enak badan sejak pagi. Ketika duduk di ruang tamu bersama Faris, tiba-tiba tubuhnya menegang dan matanya membelalak kosong. Ali, kau kenapa? Tanya Faris, mencoba menggoyang tubuh santrinya. Ali tidak menjawab. Tiba-tiba, ia tertawa pelan, lalu suaranya berubah berat dan menyeramkan. Kau berani menantangku, Faris? Haha, kau tidak akan menang. Faris terkejut. Ia mengenali suara itu bukan suara Ali, melainkan suara yang mengingatkannya pada mertuanya. Pak Wiryo. Rina menjerit dan mundur ke pojokan. Mas, itu bukan Ali. Itu ayah. Faris segera meraih air zam-zam yang selalu ia simpan di rumahnya dan mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semakin ia membaca, Ali semakin berteriak keras, tubuhnya kejang-kejang, lalu muntah darah hitam. Keluar, aku perintahkan kau keluar dari tubuhnya, bentak Faris dengan suara lantang. Ali meronta, tubuhnya bergetar hebat. Perlahan, suara berat itu melemah, lalu Ali ambruk, pingsan di lantai. Rina berlari mendekati Faris dengan wajah ketakutan. Ali akhirnya siuman beberapa menit kemudian. Dengan suara lemah, ia berkata, Ustadz, tadi aku melihat sesuatu. Aku melihat Pak Wiryo di tempat gelap. Dia duduk di depan sesajen, berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Faris mengepalkan tangannya. Kini ia semakin yakin bahwa Pak Wiryo memang terlibat dalam praktik pesugihan yang mengerikan. Dan lebih dari itu, ia tahu bahwa mertuanya telah mengirim teror gaib untuk menakutinya. Tetapi Faris tidak akan mundur. Kita harus berbuat sesuatu, katanya tegas. Aku tidak akan membiarkan Pak Wiryo terus meneror warga dengan kekuatan jahatnya. Namun,
ia juga tahu bahwa pertarungannya belum selesai. Teror gaib hanyalah permulaan. Akan ada hal yang lebih besar dan lebih berbahaya yang harus ia hadapi. Setelah berbagai teror gaib yang menimpanya, Faris semakin yakin bahwa mertuanya, Pak Wiryo, benar-benar terlibat dalam praktik pesugihan. Ia tidak bisa tinggal diam. Sudah terlalu banyak warga yang menjadi korban. Ia harus bertindak sebelum semakin banyak nyawa melayang. Malam itu, Faris menemui Kiai Syamsul, seorang pemimpin pesantren di desa sebelah, yang terkenal dengan keilmuannya dalam agama dan juga kemampuannya menghadapi gangguan gaib. Ia menceritakan semua yang terjadi, dari desas-desus yang ia dengar, jejak darah di hutan, hingga kerasukan yang dialami santrinya. Kiai Syamsul mengelus janggutnya. Ini sudah melewati batas. Pesugihan yang menggunakan tumbal manusia tidak bisa. Debiah, kau harus bersiap. Faris, jika kau melawan, mereka tidak akan tinggal diam. Faris mengangguk. Saya sudah siap, Kiai. Saya tidak akan mundur. Jika dibiarkan, akan semakin banyak warga yang menjadi korban. Kiai Syamsul kemudian memberi Faris air doa dan beberapa amalan untuk perlindungan. Jangan pernah tinggalkan sholat malam dan perbanyak membaca Al-Quran. Insya Allah, Allah akan melindungimu. Aku juga akan membantumu. Setelah pertemuannya dengan sang kiai, Faris mulai mengumpulkan warga yang masih memiliki keberanian. Ia mendatangi rumah-rumah dan berbicara kepada mereka secara pribadi. Namun, sebagian besar warga takut. Mereka tahu kekuatan Pak Wiryo dan perangkat desa. Mereka yang melawan bisa saja menghilang. Ustadz, kami ingin melawan. Tapi bagaimana jika keluarga kami yang jadi korban selanjutnya? Ujar seorang warga dengan wajah cemas. Faris mengerti ketakutan mereka. Namun, jika mereka terus diam, tidak akan ada yang berubah. Justru karena itu, kita harus bersatu. Semakin banyak yang melawan, semakin kecil peluang mereka untuk meneror kita. Kita tidak bisa membiarkan iblis menguasai desa ini. Lambat laun. Beberapa warga mulai berani mendukung Faris. Mereka mengawasi gerak-gerik perangkat desa, mencatat siapa saja yang sering menghilang, dan mengumpulkan bukti secara diam-diam. Faris juga mengadakan pengajian di masjid untuk menguatkan mental warga. Ia ingin mereka sadar bahwa ketakutan hanya akan membuat kejahatan semakin merajalela. Namun, Pak Wiryo tidak tinggal diam. Ia tahu menantunya mulai menghasut warga untuk melek. Dengan penuh amarah, ia memanggil beberapa perangkat desa yang setia padanya. Faris sudah keterlaluan. Jika dia terus dibiarkan, kita semua dalam bahaya. Aku tidak peduli. Malam ini juga, kita harus menyingkirkannya, bentaknya. Beberapa orang perangkat desa mengangguk. Mereka sudah menerima banyak keuntungan dari Pak Wiryo. Jika kepala desa itu jatuh, mereka juga akan kehilangan segalanya. Malam itu, ketika Faris sedang berzikir di dalam rumah, ia mendengar suara-suara mencurigakan di luar. Langkah kaki terdengar mendekat. Tiba-tiba, jendela rumahnya dilempari batu. "Keluar kau!" teriak salah satu perangkat desa. Rina ketakutan. "Mas, mereka pasti mau mencelakaimu." Faris menenangkan istrinya. "Jangan takut, kita punya Allah." Ia keluar rumah dengan tenang. Di luar, 5 orang laki-laki berdiri dengan wajah garang, membawa pentungan dan parang. Mereka adalah anak buah Pak Wiryo. "Kalian mau apa?" tanya Faris dengan suara tenang. "Pak Wiryo menyuruhmu pergi dari desa ini. Kalau kau masih nekat melawan, jangan salahkan kami. Kalau kau yang jadi korban selanjutnya." Gertak salah satu dari mereka. Faris tidak mundur. "Aku tidak akan pergi. Justru kalian yang harus bertaubat sebelum terlambat. Setan yang kalian puja tidak akan memberi apapun selain kesengsaraan. Jangan banyak omong." Salah satu dari mereka mengayunkan pentungan ke arah Faris. Namun, sebelum pukulan itu mengenai tubuhnya, tiba-tiba tubuh laki-laki itu terpental ke belakang, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menghentikannya. Ia jatuh terjengkang dan berteriak ketakutan. "Astagfirullah, apa ini?" Yang lain ikut panik. Mereka mencoba menyerang lagi, tetapi tubuh mereka terasa berat dan tidak bisa bergerak. Dari dalam rumah, Rina membaca ayat kursi dengan suara lantang, sementara Faris tetap berdiri tegak dengan wajah penuh keyakinan. "Jika kalian masih punya iman, bertobatlah sebelum terlambat," kata Faris dengan suara menggema. Merasa ketakutan, para penyerang itu melarikan diri. Mereka tahu bahwa kekuatan Faris bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah yang melindunginya. Malam itu menjadi titik balik. Semakin banyak warga yang mulai percaya bahwa Pak Wiryo menggunakan kekuatan jahat. Mereka melihat sendiri
bagaimana Faris selamat dari serangan yang seharusnya bisa mencelakainya. Semakin banyak warga yang mendukung Faris dan berani melawan perangkat desa, Pak Wiryo semakin murka. Ia merasa posisinya semakin terancam. Ia tahu bahwa selama Faris masih hidup, kekuasaannya di desa tidak akan bertahan lama. Kini, ia harus mencari cara lain untuk menghancurkan menantunya, cara yang lebih kejam dan lebih licik. Malam itu, di tengah hutan yang gelap dan sunyi, Pak Wiryo berdiri di hadapan altar batu yang sudah berlumuran darah. Di sekelilingnya, beberapa perangkat desa yang tersisa berdiri dengan wajah tegang. Mereka tahu bahwa kekuasaan mereka semakin terancam. Faris telah berhasil mengumpulkan warga untuk melawan mereka, dan kepercayaan terhadap Pak Wiryo mulai runtuh. Kita harus melakukan ritual yang lebih besar. Kalau tidak, kita semua akan hancur, kata Pak Wiryo dengan suara bergetar. Setengah marah, setengah ketakutan. Perangkat desa saling berpandangan. Mereka tahu ritual ini bukan sembarang ritual. Setiap kali pesugihan dilakukan, hanya satu tumbal yang diberikan. Namun, kali ini Pak Wiryo mengatakan bahwa para makhluk gaib meminta lebih banyak darah. Tumbalnya harus lebih banyak. Kalau tidak, mereka akan mengambil kita sebagai gantinya. Lanjutnya dengan suara mengancam. Salah satu perangkat desa, Pak Sudar, menelan ludah. Pak, apa kita tidak bisa mundur? Mungkin lebih baik kita tinggalkan desa ini sebelum semuanya terlambat. Pak Wiryo menatapnya tajam. Mundur setelah semua yang kita dapatkan? Jangan kalau kita berhenti sekarang, mereka tidak hanya akan mengambil nyawa kita, tapi juga keluarga kita. Pak Sudar terdiam. Ia tahu Pak Wiryo tidak main-main. Setiap kali ritual dilakukan, makhluk gaib yang mereka sembah memang selalu menepati janjinya, memberikan kekayaan dan kekuasaan. Tapi di sisi lain, ia juga melihat bagaimana setiap tumbal yang diberikan selalu menghilang dengan cara yang mengerikan. Jeritan terakhir para korban masih sering menghantui pikirannya. Tanpa memberi kesempatan untuk berpikir lebih lama, Pak Wiryo mengeluarkan pisau tajam dan berjalan mendekati seorang lelaki yang telah diikat di tengah altar. Lelaki itu adalah salah satu warga desa yang diculik malam sebelumnya. Ia meronta dengan sekuat tenaga, tapi tali yang mengikatnya terlalu kuat. Pak, tolong jangan. Saya punya anak. Suaranya bergetar penuh ketakutan. Pak Wiryo tidak menghiraukannya. Dengan satu ayunan cepat, pisau tajamnya menyayat leher lelaki. Itu membuat darah segar mengucur deras ke batu altar. Sejenak, suasana sunyi. Angin malam berhenti berembus. Para perangkat desa merinding ketika merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti mereka. Lalu, terdengar suara geraman rendah dari dalam kegelapan hutan. Pak Wiryo tersenyum puas. Sudah selesai. Sekarang, kita tinggal menunggu berkah dari mereka. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Altar batu mulai bergetar hebat. Angin kencang bertiup dari segala arah. Para perangkat desa yang berdiri di sekeliling altar mulai mundur dengan panik. Pak, ada yang tidak beres, teriak salah satu dari mereka. Tiba-tiba, dari balik pepohonan yang gelap, muncul sosok besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu lebih besar daripada yang pernah mereka lihat. Sebelumnya sosok menyeramkan dengan taring panjang dan tubuh bersisik hitam legam. Kalian berani menipu kami. Suara makhluk itu menggema di seluruh hutan. Pak Wiryo mundur selangkah. Apa maksudmu? Aku sudah memberikan tumbal. Lihat, darahnya ada di sana. Makhluk itu menyeringai. Darah ini tidak cukup. Kalian telah berbuat dosa besar dengan mencoba mengurangi jumlah tumbal. Sekarang, gilirannya kalian. Sebelum Pak Wiryo sempat bereaksi, makhluk itu mengangkat tangannya dan dalam sekejap, salah satu perangkat desa yang berdiri di dekatnya tiba-tiba menjerit kesakitan. Tubuhnya terangkat ke udara, berputar-putar seperti boneka kain. Sebelum tubuhnya hancur lebur dalam sekejap. Yang lain berteriak ketakutan. Mereka mencoba melarikan diri, tetapi bayangan hitam lain bermunculan dari dalam hutan. Sosok-sosok makhluk menyeramkan dengan gigi tajam dan kuku panjang merayap keluar dari kegelapan. Pak Wiryo terhuyung mundur. Tidak, ini tidak mungkin. Aku sudah mengikuti semua perintah kalian. Makhluk itu mendekatinya perlahan. Kau memang telah berjanji, tapi kau melanggar perjanjian. Sekarang, waktunya kau membayar harga. Satu per satu, perangkat desa yang tersisa berteriak saat makhluk-makhluk itu menerkam mereka. Jeritan mereka menggema di seluruh hutan, hanya untuk berakhir dalam keheningan yang mengerikan. Pak Wiryo kini sendirian, kakinya gemetar hebat. Ia tahu
Tidak ada jalan keluar. Ia mencoba lari, tetapi kakinya seolah terpaku di tanah. Tidak, Changgin, ambil aku. Aku punya segalanya. Aku sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, tubuh Pak Wiryo tersedot ke dalam bayangan gelap. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Yang tersisa hanyalah altar yang penuh dengan darah dan jejak kaki makhluk-makhluk gaib yang kini telah menghilang. Hutan kembali sunyi, angin kembali berembus. Namun, malam itu, desa kehilangan kepala desanya untuk selama-lamanya. Keesokan harinya, warga desa menemukan altar di hutan dalam keadaan kosong. Tidak ada jejak Pak Wiryo maupun perangkat desa lainnya. Mereka hanya menemukan sisa-sisa darah dan bau anyir yang masih menyengat. Ketika berita itu menyebar, warga desa akhirnya tahu apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Mereka sadar bahwa semua kekayaan dan kemakmuran yang diberikan Pak Wiryo berasal dari perjanjian jahat dengan makhluk gaib. Desa yang selama ini mereka tinggali ternyata dibangun di atas darah dan pengorbanan manusia. Faris, yang sejak awal telah berusaha membongkar kebusukan ini, akhirnya mengumpulkan warga di masjid. Dengan suara lantang ia berkata, inilah akibat dari keserakahan manusia yang memilih jalan setan. Kini, saatnya kita membersihkan desa ini dan kembali kepada Allah. Jangan sampai kita jatuh ke dalam lubang yang sama. Sejak hari itu, desa perlahan-lahan kembali tenang. Namun, bagi mereka yang pernah terlibat dalam pesugihan, ketakutan masih menghantui. Mereka tahu bahwa dosa-dosa mereka tidak akan hilang begitu saja. Dan di tengah hutan, altar tua itu tetap berdiri. Meski tidak ada yang berani mendekatinya lagi, beberapa orang masih mendengar suara bisikan samar yang memanggil, mencari korban baru. Pak Wiryo berlari tanpa arah di tengah malam yang gelap. Nafasnya tersengal-sengal, keringat dingin mengucur deras dari tubuhnya. Bayangan hitam yang selalu menghantuinya kini semakin dekat. Suara langkah kaki menggema di belakangnya. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Jangan ambil aku! Teriaknya ketakutan. Selama bertahun-tahun, ia telah memberikan tumbal kepada makhluk gaib yang ia sembah demi kekayaan dan kekuasaan. Namun, malam ini, ia sadar bahwa perjanjiannya telah berakhir. Makhluk itu menuntut lebih, dan kini giliran dirinya yang menjadi korban. Pak Wiryo tersandung akar pohon dan terjatuh ke tanah basah. Tangannya gemetar saat ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa lemas. Bisikan mengerikan terdengar di telinganya, memenuhi pikirannya dengan ketakutan yang tidak terbayangkan. Dari kegelapan, sepasang mata merah menyala, menatapnya dengan penuh kebencian. Ia berusaha bangkit, berlari menuju sungai yang ada di pinggiran desa. Dalam pikirannya, ia masih berharap bisa melarikan diri, menyelamatkan diri dari malapetaka yang ia ciptakan sendiri. Namun, semakin jauh ia berlari, semakin berat langkah kakinya. Seakan ada tangan tak terlihat yang menariknya ke belakang. Teriakannya menggema di tengah malam. Keesokan paginya, warga desa menemukan tubuh Pak Wiryo di tepi sungai. Tubuhnya membusuk dengan cepat, padahal ia baru saja meninggal. Matanya melotot, seakan melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum nyawanya dicabut. Bau busuk menyengat tercium di sekitarnya, membuat warga enggan mendekat. Desa yang selama ini dicekam ketakutan, kini mulai berani bersuara. Satu persatu, warga bersaksi tentang kejahatan Pak Wiryo dan para perangkatnya. Mereka mengungkap hilangnya warga yang dijadikan tumbal, ritual-ritual terlarang yang dilakukan di hutan, serta ancaman-ancaman yang membuat mereka bungkam. Selama ini, perangkat desa yang masih hidup mencoba melarikan diri, tetapi mereka segera tertangkap oleh warga. Mereka diadili dan dihukum atas perbuatan mereka. Desa yang selama ini berada dalam cengkeraman kegelapan, akhirnya mulai mendapatkan kembali cahaya. Faris, dengan bantuan para kiai dari pesantren terdekat, berusaha mengembalikan desa ke jalan yang benar. Ia mengajak warga untuk kembali kepada agama, meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan kezaliman. Dengan dukungan warga, Faris ditunjuk sebagai kepala desa yang baru, menggantikan mertuanya yang telah binasa akibat perbuatannya sendiri. Desa yang dulu penuh ketakutan kini mulai bangkit. Kembali, azan berkumandang di langit pagi, menandakan awal yang baru bagi mereka semua. Setelah kematian Pak Wiryo dan tertangkapnya para perangkat desa yang tersisa, desa mulai berbenah. Rasa takut yang selama ini menghantui warga perlahan memudar. Mereka kini lebih berani berbicara dan menuntut perubahan. Salah satu tuntutan mereka adalah memilih kepala desa
yang baru seseorang yang bisa membawa desa keluar dari bayang-bayang pesugihan dan ketakutan. Nama Faris mencuat sebagai calon yang paling layak. Warga percaya bahwa keberanian dan keimanannya mampu memimpin desa ke arah yang lebih baik. Awalnya, Faris ragu. Ia merasa tugas ini terlalu berat baginya. Tetapi setelah berbicara dengan para kiai dan mendengar dukungan dari istrinya, Rina, akhirnya ia menerima amanah tersebut dengan satu syarat. Desa harus benar-benar berubah dan meninggalkan segala praktik syirik. Saya bukan pemimpin yang sempurna, tapi saya ingin desa ini kembali ke jalan yang benar. Kita harus meninggalkan segala bentuk pesugihan dan mendekatkan diri kepada Allah, ujar Faris dalam pertemuan pertama dengan warga. Warga menyambut keputusan Faris dengan penuh harapan. Sejak saat itu, perubahan besar mulai terjadi. Masjid yang selama ini sepi mulai kembali ramai dengan sholat berjamaah. Pengajian-pengajian digalakkan, terutama untuk anak-anak, agar mereka tumbuh dengan pemahaman agama yang kuat. Setiap warga juga diajak untuk bergotong royong membangun kembali desa yang sempat hancur akibat ulah kepala desa sebelumnya. Faris juga memastikan bahwa tidak ada lagi tempat bagi praktik pesugihan di desanya. Hutan tempat ritual dilakukan, dibersihkan, dan dijadikan lahan pertanian bagi warga. Tidak ada lagi suara lolongan aneh di malam hari. Tidak ada lagi ketakutan yang menghantui setiap langkah warga. Mereka mulai hidup dengan lebih tenang dan penuh keberkahan. Rina, yang awalnya takut melawan ayahnya, kini mulai menemukan kedamaian dalam rumah tangganya. Ia menyadari bahwa suaminya telah melakukan hal yang benar. Bersama Faris, ia ikut serta dalam kegiatan sosial, membantu warga yang membutuhkan, dan mengajarkan nilai-nilai Islam kepada para wanita di desa. Hari demi hari berlalu, desa semakin maju. Warga yang dulu memilih diam kini mulai aktif berkontribusi. Mereka tidak lagi mencari kekayaan instan dengan cara haram, melainkan bekerja keras dengan hasil yang halal. Pertanian berkembang, perdagangan mulai meningkat, dan desa yang dulu suram kini dipenuhi senyum dan harapan. Di suatu pagi yang cerah, suara azan subuh berkumandang dari masjid yang baru direnovasi. Faris berdiri di depan rumahnya, melihat ke arah desa yang kini jauh berbeda dari sebelumnya. Ia tersenyum, merasa lega karena perjuangannya tidak sia-sia. Desa yang dulu dikuasai kegelapan, kini telah menemukan cahayanya kembali.